pagi, siang, ataupun malam Ibu Karunia Agung Maharini. Perkenalkan, saya Hemaldi Desti Kirana, mahasiswi Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Video berikut ini merupakan video pembahasan UAS Supply Chain Logistik. Selamat menyaksikan. UAS Supply Chain Logistik nomor 1. Soal nomor 1, Binus Gift Shop membeli jaket dengan emboss nama dan logo Binus dari vendor di Bandung. Vendor tersebut menjual jaket ke Binus Gift Shop masing-masing seharga $34,99. Biaya pengiriman dari Bandung ke Jakarta adalah $110 per pesanan. Saat pesanan tiba, diperkirakan penerimaan dan pemeriksaan barang akan menghabiskan biaya $25. Holding cost per tahun adalah 11% dari biaya pembelian. Manajer gift shop memperkirakan bahwa 3.100 jaket akan dijual selama tahun ajaran yang akan datang. Berdasarkan soal ini, diketahui beberapa data. Yang pertama itu adalah C atau unit cost, di mana pada soal diketahui bahwa vendor menjual jaket ke Binus Gift Shop masing-masing seharga $34,99. Ini merupakan nilai dari unit cost-nya, sehingga C atau unit cost sama dengan $34,99 per unit. Kemudian D atau annual demand-nya. Nah, pada soal diketahui bahwa manajer gift shop memperkirakan bahwa 3.100 jaket akan dijual selama tahun ajaran yang akan datang. Nah, 3.100 ini merupakan nilai dari annual demand yang disimbolkan dengan D. Sehingga D atau annual demand sebesar 3.100 per year atau per tahun. Kemudian, S ataupun ordering cost. Ordering cost itu merupakan hasil penjumlahan antara biaya pengiriman dan biaya pemeriksaan. Pada soal diketahui bahwa biaya pengiriman dari Bandung ke Jakarta itu adalah $110 per pesanan. Sehingga di sini biaya pengiriman itu adalah $110 ditambah biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan pada soal diketahui bahwa diperkirakan penerimaan dan pemeriksaan barang akan menghabiskan biaya $25. Sehingga biaya pemeriksaannya itu adalah $25. Kemudian tinggal dijumlahkan dan didapatkan hasil ordering cost itu sebesar $135 per order. Kemudian H ataupun holding cost. Pada soal diketahui bahwa holding cost per tahun adalah 11% dari biaya pembelian. Sehingga dapat ditulis holding cost sama dengan 11% dari si unit cost-nya. Nah, unit cost-nya itu adalah $34,99. Sehingga holding cost sama dengan 11 per 100 dikali $34,99 dan diperoleh nilai dari holding cost-nya itu adalah $3,8489. Pertanyaan yang A, tentukan jumlah pesanan optimal dengan menggunakan model EOQ. Model EOQ adalah model yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesanan dengan biaya yang paling rendah. Persamaan EOQ adalah EOQ sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali D, yaitu annual demand, dikali S, yaitu ordering cost, dibagi dengan H, yaitu holding cost. Nah, data-data ini kita masukkan ke dalam persamaan EOQ, sehingga menjadi EOQ sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali annual demand dikali ordering cost dibagi holding cost. EOQ sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali D-nya itu adalah annual demand, sudah diketahui yaitu sebanyak 3.100 per year atau per tahunnya, sehingga D-nya itu adalah 3.100, dikali S-nya itu adalah ordering cost itu sebanyak $135, sehingga 2 dikali 3.100 dikali 135, dibagi holding cost-nya sudah diketahui yaitu 3,8489, sehingga dapat dituliskan 3,8489. EOQ sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali 3.100 dikali 135 itu adalah 837.000 dibagi 3,8489. EOQ sama dengan akar pangkat 2 dari 837.000 dibagi 3,8489 adalah 217.464,7302. Sehingga akar pangkat 2 dari 217.464,7302 itu adalah 466,331 units. Ini adalah nilai dari EOQ-nya. Kesimpulannya adalah jumlah pesanan optimal berdasarkan hasil perhitungan dengan model EOQ adalah 466 jaket. Pertanyaan yang B, salah satu jenis biaya utama manajemen persediaan belum termasuk dalam menghitung jumlah pesanan optimal. Apa itu dan mengapa tidak diikut sertakan? Jawabannya adalah
Biaya manajemen persediaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan pelanggan. Biaya manajemen persediaan muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut keluar dari perusahaan. Salah satu jenis biaya utama manajemen persediaan adalah biaya kehabisan atau shortage cost. Shortage cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebagai konsekuensi kekurangan persediaan. Biaya ini muncul ketika jumlah persediaan perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Shortage cost tidak dipertimbangkan dalam menghitung jumlah pesanan optimal karena biaya tersebut tidak relevan berdasarkan sudut pandang pengoptimalan EOQ. Data-data yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pesanan optimal suatu perusahaan dengan menggunakan model EOQ adalah jumlah permintaan tahunan, biaya pemesanan yang terdiri dari biaya pemeriksaan dan biaya pengiriman, biaya pembelian, dan persentase holding cost dari biaya pembelian. Selain itu, alasan shortage cost tidak diikutsertakan karena kekurangan produk dapat terjadi saat permintaan tidak konstan dan produk yang habis akan segera dipasok kembali sehingga persediaan tidak akan kekurangan. Sehingga saat itulah shortage cost tidak dibutuhkan. Supply chain logistik nomor 2. Soal nomor 3, dengan matriks CIJ berikut tentukan rute kendaraan terpendek dan jaraknya untuk mendistribusikan barang dari satu gudang ke 7 pelanggan. Bila semua kendaraan memiliki 30 unit, tentukan 2 model algoritma untuk memberikan perbandingan solusi dan rekomendasi solusi terbaik. Nah, ini merupakan tabel yang berisi nilai-nilai jarak yang diketahui pada soal, yaitu di sini ada titik asalnya dan ini merupakan titik tujuannya. Nah, di sini diketahui bahwa warehouse-nya itu merupakan nomor terakhir dari student ID ataupun NIM, yaitu diketahui bahwa student ID saya berakhiran 6, sehingga warehouse ataupun depot itu adalah 6. Kemudian di sini terdapat permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan untuk customer 1 demand-nya adalah 6, untuk customer 2 demand-nya adalah 4, demand untuk customer 3 itu adalah 6, demand customer 4 itu adalah 8, demand customer 5 itu adalah 8, demand customer 6 itu adalah 12, demand customer 7 itu adalah 5, dan demand customer 8 itu adalah 7. Nah, algoritma yang digunakan itu yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode Clark and Wright Saving. Di mana metode Clark and Wright Saving adalah metode mencari lokasi pelanggan selanjutnya dengan memperhitungkan penghematan jarak yang muncul dari penggabungan dua pelanggan atau lebih ke dalam sebuah rute. Nah, di sini terdapat sebuah tabel, di mana tabel ini terdiri dari, di sini adalah titik asalnya, dan ini adalah titik tujuannya. Di sini kenapa angka 6 diletakkan paling atas? Karena 6 ini merupakan depot ataupun warehouse-nya. Nah, pada tabel ini terdiri dari dua nilai, yaitu ini adalah sebuah segitiga yang berisi nilai-nilai jarak, yaitu data-data jarak yang diketahui pada soal, sedangkan segitiga ini berisi nilai-nilai savings, yaitu data-data hasil perhitungan dari nilai jarak. Nah, misalkan kita ingin mencari nilai savings pada titik 1,2, yaitu di sini adalah 5 ya. Maka diketahui cara mencarinya itu adalah jarak dari depot atau dari warehouse yaitu 6 ke titik 1 yaitu 6 ditambah dengan jarak dari depot ke titik 2 yaitu 3 dikurangi dengan jarak dari titik 2 ke titik 1 itu adalah 4. Sehingga 6 ditambah 3 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. Dengan cara yang sama untuk menghitung nilai-nilai savings sehingga diperoleh nilai savings sebagai berikut. Kemudian di sini ada sebuah tabel savings, yaitu tabel yang berisi nilai-nilai savings ini. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan metode Clark and Wright Savings itu adalah dengan cara yang pertama ini adalah sebuah tabel. Tabel ini terdiri dari nilai-nilai savings yang sudah dihitung sebelumnya. Dan di sini ada tambahan kolom, yaitu adalah kolom demand, dan di sini ada juga tambahan baris, yaitu baris demand ataupun permintaan pelanggan. Langkah berikutnya untuk menentukan rute dengan menggunakan metode Clark and Wright Savings itu adalah dengan cara mencari jarak terjauh, yaitu dengan cara mencari nilai savings yang terbesar, yaitu kita ketahui bahwa nilai savings yang terbesar itu adalah dari titik 5 ke titik 8, yaitu sebesar 24. Maka jarak ini perlu dihemat ataupun di savings pada iterasi 1. Nah, berikut ini merupakan tabel iterasi 1. Pada tabel iterasi 1 ini, titik 58 itu dijadikan 1. Karena dia tadi memiliki jarak yang paling besar, maka di sini juga titik 58 juga dijadikan 1. Nah, di sini demand-nya pun bertambah. Demand-nya pun berubah menjadi 15, yaitu merupakan hasil penjumlahan demand dari node 5. Node 5 itu adalah 8 ditambah dengan demand dari node 8, yaitu adalah 7. Sehingga 8 ditambah 7 itu adalah 15. Sehingga demand untuk titik 58 itu adalah 15.
Nah, jarak pengiriman barang itu telah di savings pada iterasi 1 dan jarak terbesar selanjutnya. Kemudian kita akan mencari jarak terbesar selanjutnya dari node 5,8 ke node manakah yang memiliki jarak yang terbesar, yaitu ke node 4 dengan jarak sebesar 20. Sehingga jarak ini akan dilakukan penghematan ataupun di savings pada iterasi kedua. Nah, ini merupakan tabel iterasi 2. Pada tabel iterasi 2 ini titik 584 itu dijadikan dalam satu kolom dan dijadikan dalam satu baris seperti ini. Dan demand-nya itu juga berubah menjadi 23, di mana 23 ini merupakan hasil penjumlahan demand dari titik 58, yaitu titik 58 itu adalah 15 ditambah dengan demand pada node 8 yaitu node 4 yaitu adalah 8. Sehingga 15 ditambah 8 itu adalah 23. Ini adalah demand untuk titik 5, 8 dan 4. Nah, jarak pengiriman barang telah di savings pada iterasi 2 dan kemudian kita cari jarak terbesar selanjutnya dari titik 5,84 ke titik manakah yang memiliki jarak yang paling besar, yaitu ke node 1, yaitu dari jarak dari titik 584 ke titik 1 atau ke node 1 itu adalah 11, merupakan jarak yang paling besar di antara jarak yang lainnya. Kemudian, sehingga jarak pengiriman barang yang telah di-saving pada iterasi 2 ini, kita peroleh jarak terbesarnya, yaitu ke node 1 dengan sebesar 11. Maka, jarak 11 ini perlu di-saving ataupun dihemat pada iterasi berikutnya, yaitu iterasi 3. Pada iterasi 3, di mana titik 5841 ini dijadikan dalam satu kolom dan dijadikan dalam satu baris. Di sini demand-nya pun berubah menjadi 29, di mana demand 29 itu merupakan hasil penjumlahan dari demand dari titik 584 yaitu 23 ditambah dengan demand ke titik 1 yaitu adalah 6, sehingga 23 ditambah 6 itu hasilnya adalah 29. Kemudian kita peroleh demand-nya, maka jarak terbesar selanjutnya setelah kita temukan demand-nya, kita kemudian cari jarak terbesar selanjutnya dari titik 5841 ke node manakah yang memiliki jarak yang paling besar, yaitu ke node 7 dengan jarak sebesar 9. Nah, akan tetapi iterasi tidak dapat dilanjutkan. Kenapa? Karena demand akan lebih kapasitas, yaitu apabila dijumlahkan dengan demand pada node 7. Kita ketahui bahwa demand pada titik 5841 itu sebesar 29 dan demand pada node 7 itu diketahui pada soal itu sebesar 5, sehingga 29 ditambah 5 itu adalah 34. Dan dimana 34 itu sudah melebihi kapasitas pengiriman pada suatu kendaraan. Nah, di sini ketahui pada soal bahwa kapasitas kendaraan itu adalah 30. Maka kalau 34 itu jelas sudah melebihi batas kapasitas kendaraan, seperti itu. Sehingga kita peroleh rute pertama yang diperoleh pada iterasi 3 ini adalah 6, yaitu merupakan titik asalnya ataupun depot ataupun warehouse-nya, ke titik 5, ke titik 8, ke titik 4, ke titik 1, dan kembali lagi ke depot ataupun ke titik 6. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah rute pertama itu adalah dari titik 6 ke 5, ke 8, ke 4, ke 1, dan kembali lagi ke depot yaitu titik 6. Dengan total jaraknya, di mana jarak ini diperoleh pada data-data jarak yang diperoleh pada soal, yaitu dari titik 6 ke titik 5 itu adalah 11, dari titik 5 ke titik 8 itu adalah 2, dari titik 8 ke titik 4 itu adalah 3, dari titik 4 ke titik 1 itu adalah 3, dan dari titik 1 ke titik 6 itu adalah 6. Sehingga hasil penjumlahannya itu adalah 25. Ini merupakan total jarak untuk rute satunya. Kemudian demand-nya itu ada dari node 5, node 8, node 4, dan node 1, kemudian dijumlahkan demand-nya itu diperoleh demand itu adalah 29. Data-data demand ini diperoleh pada soal. Nah, langkah berikutnya itu adalah sisa-sisa dari node tadi yang tidak terdapat pada rute 1. Di sini kan masih ada sisa node 2, 3, 7, maka itu akan dimasukkan ke dalam saving table yang kedua. Di mana saving ke table yang kedua ini kemudian kita cari manakah jarak pengiriman terbesar. Nah, jarak pengiriman terbesar yaitu kita ketahui bahwa dari node 2 menuju node 7, yaitu jaraknya itu sebesar 7. Maka jarak 7 ini perlu dilakukan savings pada iterasi keempat. Nah, pada iterasi keempat kita ketahui bahwa di sini titik 27 disatukan ke dalam satu kolom dan dalam satu baris juga. Dan di sini demand-nya pun berubah menjadi 9 karena merupakan hasil penjumlahan dari demand pada node 2 yaitu 4 dan demand pada node 7 yaitu 5, sehingga 4 ditambah 5 hasil adalah 9. Nah, di mana jarak ini sudah dilakukan savings atau penghematan, kemudian kita lanjutkan dari titik 2,7 ke titik manakah yang memiliki jarak yang paling besar, yaitu tersisa titik 3 dengan jarak sebesar 4. Maka perlu dilakukan savings, yaitu dengan
pada iterasi kelima, yaitu pada iterasi kelima. Di sini kita ketahui bahwa titik 273 itu disatukan ke dalam satu kolom dan satu baris, dan dimennya itu berubah menjadi 15, yaitu merupakan hasil penjumlahan dari dimen pada node 27 yaitu 9 ditambah dengan dimen pada node 3 yaitu 6, sehingga 9 ditambah 6 itu adalah 15. Dan iterasi berakhir pada iterasi 5 karena seluruh node itu telah terlewati tanpa melebihi kapasitas pengiriman sebesar 30. Yaitu di sini diketahui demand itu totalnya itu adalah 15. Sehingga kita peroleh rute yang kedua yaitu pada iterasi 5 adalah dari node 6 yaitu merupakan depot ataupun warehouse-nya ke titik 2, ke titik 7, ke titik 3, ke titik 6, kembali lagi ke titik 6. Sehingga kita peroleh kesimpulannya itu adalah untuk Clark and Wright savings pada rute kedua, itu rute keduanya itu adalah titik 6, ke titik 2, ke titik 7, ke titik 3, dan kembali lagi ke titik 6, dengan total jarak itu adalah data-data yang diperoleh pada soal. Itu jarak dari titik 6 ke titik 2 itu adalah 3, jarak dari titik 2 ke titik 7 itu adalah 4, jarak dari ke titik 3 itu adalah 12, dan jarak dari titik 3 ke titik 6 itu adalah 8. Sehingga hasil penjumlahannya dan total jaraknya itu diperoleh 27. Kemudian demand-nya ataupun permintaan pelanggannya itu adalah node 2 ditambah node 7 ditambah node 3, diperoleh demand-nya itu adalah 15. Selanjutnya, model algoritma yang kedua yang saya gunakan itu adalah cheapest insertion heuristic atau metode CHI. Di mana metode CHI itu merupakan sebuah metode penyisipan pada bobot atau jarak antara tempat yang satu dengan tempat yang lain yang paling murah hingga seluruh tempat tersebut terhubung antara titik awal hingga titik akhir dari rute perjalanan. Nah, diketahui bahwa warehouse ataupun depotnya itu sama dengan 6. Dan dari titik 6 ini ke titik manakah yang paling memiliki jarak paling kecil, yaitu adalah ke titik 2. Sehingga di sini kita ketahui 6,2 sampai dengan 2,6 yang akan dijadikan sebagai current route-nya. Dan di sini angka-angka yang terdapat di dalam kurung kurawal ini merupakan angka sisipan. Karena kita ketahui bahwa cheapest insertion heuristic merupakan sebuah metode sisipan. Sehingga akan dilakukan penyisipan angka-angka ini ke dalam current route ataupun rute asalnya. Dan di sini terdapat tabel. Tabel ini terdiri dari 3 kolom, yaitu di sini ada kolom current route atau kolom titik asalnya. Kemudian di sini adalah additional route ataupun rute yang sudah mendapatkan tambahan, yaitu dari current route itu mendapatkan angka sisipan sehingga diperolehlah additional route. Dan di sini adalah distance atau data-data jaraknya. Kemudian yang pertama, untuk current route di sini ada tabel current route 6,2 dan di sini ada tabel current route 2,6. Nah, yang pertama untuk current route 6,2 apabila disisipkan dengan angka 1, maka additional route-nya menjadi 6,1 sampai dengan 1,2. Dan di sini ada distance atau perumpamaan data jarak, yaitu merupakan hasil perhitungan dengan cara jarak dari titik 6 ke titik 1 ditambah dengan jarak dari titik 1 ke titik 2 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 2. Data-data jarak tersebut diketahui pada soal. Nah, sehingga diperoleh distance-nya itu adalah 6 ditambah 4 dikurangi 3 itu adalah 7. Dengan cara yang sama untuk menghitung setiap jarak untuk setiap additional route-nya. Sehingga langkah berikutnya itu adalah kita menentukan nilai yang paling minimum. Nilai yang paling minimum itu adalah terletak pada current route 6,2 dengan additional route-nya 6,1 sampai dengan 1,2 dan distance-nya itu adalah 7. Sehingga titik rute yang tadinya adalah 6,2 sampai dengan 2,6 berubah menjadi 6,1 sampai dengan 1,2 sampai dengan 2,6, yaitu dari current route 6,2 additional route-nya menjadi 6,1 sampai dengan 1,2, maka rutenya berubah. Dan di sini angka sisipannya pun berkurang menjadi 3, 4, 5, 7, dan 8. Itu berkurang node 1. Node 1 itu sudah masuk ke dalam current route-nya. Selanjutnya di sini terdapat tabel lagi. Tabel ini terdiri dari untuk current route-nya 6,1, ini untuk current route 1,2, dan di sini untuk current route 2,6. Pertama untuk current route 6,1 apabila disisipkan dengan angka 3 ataupun dengan node 3, maka additional route-nya menjadi 6,3 sampai dengan 3,1. Kemudian distance-nya itu dengan cara jarak dari titik 6 ke titik 3 ditambah dengan jarak dari titik 3 ke titik 1 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 1. Nah, kemudian data-data jarak tersebut diperoleh pada soal, yaitu distance-nya menjadi 8 ditambah 8 dikurangi 6, hasilnya itu adalah 10. Dengan cara yang sama untuk menghitung jarak untuk setiap additional route. Kemudian setelah kita hitung, kemudian kita cari nilai yang paling minimumnya. Dari nilai yang paling minimum, kita peroleh nilai paling minimumnya itu terletak pada current route 1,2 dengan additional route-nya itu menjadi 1,4 sampai dengan 4,2 dengan distance-nya itu adalah 5. Sehingga terjadi perubahan rute.
tadinya itu adalah 6,1 sampai dengan 1,2 sampai dengan 2,6, maka rutenya berubah menjadi 6,1 sampai 1,4 sampai 4,2 sampai 2,6. Dan di sini angka sisipannya pun berkurang, notnya itu menjadi 3, 5, 7, dan 8. Nah, kemudian di mana angka sisipan ini akan kita masukkan ke dalam current road-nya. Dan ini terdapat tabel sini untuk current road 6,1, ini adalah tabel untuk current road 1,4, ini adalah tabel untuk current road 4,2, dan ini adalah tabel untuk current road 2,6. Untuk current road 6,1, apabila disisipkan dengan angka 3, maka additional road-nya menjadi 6,3 sampai dengan 3,1. Kemudian distance-nya, untuk distance-nya itu menjadi jarak dari titik 6 ke titik 3 ditambah dengan jarak dari titik 3 ke titik 1 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 1. Nah, data-data jarak tersebut diketahui pada soal, sehingga distance-nya itu menjadi 8 ditambah 8 dikurangi 6, hasilnya itu adalah 10. Dengan cara yang sama untuk menghitung jarak untuk setiap additional road-nya. Kemudian kita peroleh nilai yang paling minimum atau jarak yang paling minimum itu terletak pada current road 4,2 dengan additional road-nya itu adalah 4,8 sampai dengan 8,2 dengan jaraknya itu adalah sebesar 3. Sehingga rutenya itu berubah kembali menjadi yang tadinya itu adalah 6,1 sampai 1,4 sampai 4,2 sampai 2,6, maka rutenya berubah menjadi 6,1 sampai dengan 1,4 sampai dengan 4,8 sampai dengan 8,2 sampai dengan 2,6, dan di sini adalah angka-angka sisipan yang tersisanya. Tadi kan karena rute yang 4,2 itu dipecah menjadi 4,8 sampai dengan 8,2 sehingga diperoleh rute yang barunya itu adalah seperti ini, dan ini adalah note yang belum atau note yang tersisa seperti itu ya, yang belum masuk ke dalam rute asalnya seperti itu. Kemudian ini adalah tabel untuk current road 6,1, tabel untuk current road 1,4, tabel untuk current road 4,8, tabel untuk current road 8,2, dan tabel untuk current road 2,6. Nah, apabila current roadnya 6,1, apabila kita sisipkan note 3, maka additional road itu menjadi 6,3 sampai dengan 3,1, dengan distance-nya itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 3 ditambah dengan jarak dari titik 3 ke titik 1 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 1, sehingga diperoleh data-data distance-nya itu yaitu merupakan data yang diperoleh dari data jarak pada soal, yaitu 8 ditambah 8 dikurangi 6, hasilnya itu adalah 10. Dengan cara yang sama untuk menghitung setiap jarak pada setiap additional road-nya. Nah, kemudian setelah kita menghitung data-data jarak ini, kemudian kita cari nilai yang paling minimum. Nilai yang paling minimum itu terletak pada current road 8,2 dengan additional road itu adalah 8,5 sampai dengan 5,2 dan diperoleh distance-nya itu adalah 6. Nah, akan tetapi apabila additional road yang ini 8,5 sampai dengan 5,2 kita masukkan ke dalam rute distribusi, maka akan melebihi kapasitas pengiriman, di mana kapasitas pengiriman ataupun kapasitas pada kendaraan itu sebesar 30. Dengan demikian, kita peroleh rute pertamanya yang diperoleh itu adalah 6,1 sampai dengan 1,4 sampai dengan 4,8 sampai dengan 8,2 sampai dengan 2,6 dengan kapasitas pengiriman sebesar 25. Jadi kapasitas pengiriman yang ini tuh sebesar 25. Tapi apabila kita tambahkan rute additional road 8,5 sampai dengan 5,2, maka kita tambahkan note 5, demand dari note 5. Demand dari note 5 itu kita ketahui pada soal itu adalah 8. Dan apabila 8 ini kita jumlahkan ke dalam demand 25, itu akan menjadi 33, dan 33 itu sudah melebihi kapasitas dari kendaraan sebesar 30, sehingga kita peroleh rute pertama dengan menggunakan metode CIH ataupun cheapest insertion heuristic-nya itu adalah dari titik 6 ke titik 1 ke titik 4 ke titik 8 ke titik 2 dan kembali lagi ke warehouse ataupun ke depot yaitu titik 6. Dengan total jarak rute pertama itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 1 itu adalah 6, jarak dari titik 1 ke titik 4 itu adalah 3, jarak dari titik 4 ke titik 8 itu adalah 3, jarak dari titik 8 ke titik 2 itu adalah 6, ditambah dengan jarak dari titik 2 ke titik 6 itu adalah 3, sehingga diperoleh total jarak rute pertamanya itu adalah 21. Demand itu merupakan hasil penjumlahan dari demand note 1 ditambah demand dari note 4 ditambah demand dari note 8 dan ditambah dengan demand dari note 2, sehingga 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 itu adalah 25, sehingga permintaan pada rute pertama itu sebesar 25. Selanjutnya sisa dari rute yang belum dikunjungi akan dikalkulasikan kembali. Nah, dari note-note yang belum dikunjungi tadi akan dikalkulasikan kembali pada rute yang kedua, yaitu note yang tersisa itu adalah note 3, 5, dan 7. Dan rute itu dimulai dari warehouse-nya yaitu 6. Nah, sehingga ini adalah tabelnya yang baru. Kemudian
kita cari jarak terdekat dari warehouse itu adalah 6, ke node berapakah yang memiliki jarak yang paling minim, yaitu ke node 3 dan node 7. Dan kita ketahui bahwa dari titik 6 ke titik 3 ataupun ke titik 7 memiliki jarak yang sama, yaitu sebesar 8. Kemudian kita boleh pilih salah satu saja, karena ini hasilnya akan sama, yaitu kita pilih ke node 7 misalkannya. Kita pilih ke node 7. Apabila kita pilih node 7, maka current root itu menjadi 6,7 sampai dengan 7,6, dan node yang belum dikunjungi itu adalah node 3 dan node 5. Ini adalah node yang tersisa. Dan kembali kita membuat tabel. Tabel ini terdiri dari tabel current root, additional root, dan tabel distance. Yang pertama, untuk current root 6,7 ini adalah untuk current root 7,6. Untuk current root 6,7, apabila kita sisipkan angka 3, maka menjadi additional root itu ada 6,3 sampai dengan 3,7. Dengan distance-nya itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 3 ditambah dengan jarak dari titik 3 ke titik 7 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 7. Nah, kemudian data-data jarak tersebut diketahui pada soal, yaitu 8 ditambah 12 dikurangi 8 sama dengan 12. Nah, dengan cara yang sama kita menghitung jarak untuk setiap additional root, yaitu ini adalah nilai-nilainya. Kemudian setelah kita hitung, kemudian kita cari nilai yang paling minimum. Nilai yang paling minimum itu adalah untuk current root 6,7 dengan additional root itu adalah 6,3 sampai dengan 3,7 dengan distance-nya sebesar 12. Sehingga rutenya itu berubah. Dari awal itu adalah 6,7 sampai dengan 7,6, maka berubah menjadi di sini 6,7 itu kita ganti menjadi 6,3 sampai dengan 3,7, sehingga rute yang barunya itu adalah 6,3 sampai dengan 3,7 sampai dengan 7,6, dan sehingga sisa satu node yang belum dikunjungi, yaitu adalah node 5. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ini, yaitu untuk current root 6,3, current root 3,7, dan current root 7,6. Ini adalah additional root-nya, yaitu setelah kita sisipkan angka 5. Apabila current root 6,3 disisipkan dengan angka node 5, maka additional root itu menjadi 6,5 sampai dengan 5,3. Dan distance-nya itu menjadi jarak dari titik 6 ke titik 5 ditambah dengan jarak dari titik 5 ke titik 3 dikurangi dengan jarak dari titik 6 ke titik 3. Sehingga diperoleh distance-nya itu adalah 7. Nah, sehingga setelah dengan cara yang sama untuk menghitung jarak untuk setiap additional root, kita cari nilai yang paling minimumnya. Dan nilai yang paling minimumnya itu terletak pada current root 3,7 dengan additional root itu menjadi 3,5 sampai dengan 5,7 dengan distance-nya itu sebesar 4. Nah, sehingga rutenya itu berubah. Dari tadinya adalah 6,3 sampai dengan 3,7 sampai dengan 7,6, maka rutenya berubah, yaitu 3,7 itu dipecah menjadi 3,5 sampai dengan 5,7. Sehingga rute yang baru itu diperoleh 6,3 sampai dengan 3,5 sampai dengan 5,7 sampai dengan 7,6. Karena semua node sudah terlewati ataupun sudah terisi, maka selesai perhitungan sampai di sini. Dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic, kita peroleh rute yang keduanya, itu adalah 6 yang merupakan warehouse-nya, ke titik 3, ke titik 5, ke titik 7, dan kembali lagi ke titik 6 sebagai warehouse ataupun depotnya. Dengan jaraknya itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 3 itu adalah 8, jarak dari titik 3 ke titik 5 itu adalah 4, ditambah dengan jarak dari titik 5 ke titik 7 itu adalah 12, ditambah dengan jarak dari titik 7 ke titik 6 itu adalah 8. Sehingga diperoleh total jarak pada rute kedua ini adalah 32, dengan demand sebesar 19, yaitu merupakan hasil penjumlahan dari demand dari node 3, ditambah demand dari node 5, ditambah demand dari node 7, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 5 itu adalah 19. Sehingga kita peroleh kesimpulannya. Kesimpulan itu dari tabel rute 1 dan rute 2 dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Clark and Wright savings dan metode cheapest insertion heuristic. Untuk metode Clark and Wright savings pada rute pertamanya itu adalah dari titik 6 ke titik 5 ke titik 8 ke titik 4 ke titik 1 ke titik 6 dengan jarak sebesar 25 dan demand sebesar 29. Kemudian untuk rute yang kedua itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 2 ke titik 7 ke titik 3 ke titik 6 dengan jarak sebesar 27 dan demand itu sebesar 15. Kemudian hasil perhitungan dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic itu adalah untuk rute pertama itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 1 ke titik 4 ke titik 8 ke titik 2 ke titik 6 kembali lagi ke titik 6 sebagai warehouse-nya dengan jarak sebesar 21 dan demand-nya sebesar 25. Untuk rute yang kedua itu adalah jarak dari titik 6 ke titik 3 ke titik 5 ke titik 7 ke titik 6 dengan jarak sebesar 32 dan demand-nya itu sebesar 19.
Sehingga kita peroleh kesimpulan total jarak kedua rute berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Clark and Wright Savings itu adalah 52, yaitu jarak dengan menggunakan metode Clark and Wright Savings pada rute pertama jarak itu sebesar 25 dan pada rute kedua sebesar 27, sehingga 25 ditambah 27 itu hasilnya adalah 52. Kemudian dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic, kita peroleh total jarak kedua rute berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic adalah 53, yaitu diperoleh dari jarak dari rute 1 sebesar 21 dan jarak rute 2 itu sebesar 32, sehingga 21 ditambah 32 itu adalah 53. Kesimpulannya itu adalah, berdasarkan hasil perhitungan jarak distribusi dengan menggunakan kedua metode tersebut, model algoritma yang direkomendasikan untuk menghasilkan solusi terbaik adalah metode Clark and Wright Savings. Model algoritma tersebut dapat diterapkan untuk mendistribusikan barang dari gudang ke 7 pelanggan untuk mendapatkan keputusan dalam penentuan rute yang optimal. Perbandingan kedua model algoritma menggunakan menunjukkan bahwa model Clark and Wright Savings menghasilkan jarak yang lebih kecil, yaitu 52, apabila dibandingkan dengan jarak yang diperoleh dengan menggunakan metode cheapest insertion heuristic, yaitu sebesar 53. Sehingga kita peroleh rute terpendeknya itu adalah untuk rute 1 itu dengan menggunakan metode Clark and Wright Savings, yaitu untuk rute satunya itu adalah dari titik 6 itu merupakan depotnya ke titik 5, ke titik 8, ke titik 4, ke titik 1 dan kembali lagi ke titik 6 sebagai warehouse-nya. Kemudian untuk rute yang kedua itu adalah jarak rute dari titik 6 sebagai warehouse ke titik 2, ke titik 7, ke titik 3 dan kembali lagi ke warehouse yaitu titik 6. Dan video pembahasan WhatsApp Passion Logistik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.